Pasca Lebaran, Jakarta kerap kedatangan tamu dari berbagai daerah yang bertujuan mengadu nasib di ibu kota negara ini. Kaum urban yang baru datang bersamaan dengan arus balik ini menyimpan potensi sekaligus juga tantangan. Tahun 2015, jumlah urban baru yang datang bersamaan dengan arus balik meningkat 3% dibanding tahun 2014. Lalu bagaimana dengan tahun ini? Menurut catatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta, jumlah arus mudik Jakarta pada tahun 2014 mencapai 3.616.744 orang. Sementara arus balik ke Jakarta mencapai 3.685.281 orang. Itu berarti jumlah pendatang barunya mencapai 68.537 orang. Lalu pada tahun 2015, jumlah pendatang baru yang menyambangi Jakarta pasca Lebaran meningkat sekitar 3% dari tahun 2014, yaitu lebih dari 70.000 orang. Data itu baru dilihat dari jumlah pemudik yang menggunakan kendaraan umum, bis, kapal laut, dan kereta, juga pesawat terbang. Belum lagi yang menggunakan sepeda motor ataupun kendaraan pribadi lainnya. Menurut prediksi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta, jika semua moda transportasi diperhitungkan, jumlah pemudik yang melalui Jakarta bisa mencapai 6,5 juta jiwa. Dan kemungkinan besar, beberapa di antara mereka kembali ke Jakarta dengan membawa serta sanak saudara atau kenalan saat arus balik. Pihak Pemprov DKI Jakarta sendiri menerima hal ini sebagai fenomena umum dan telah berusaha menyiapkan beberapa upaya untuk mengurangi dampak negatifnya. Seperti yang diutarakan Edison Sianturi, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta. Iya, jadi gini. Jadi kita lihat kenapa dia selalu dibilang biang gula. Jakarta itu pun pusat pemerintahan, pusat berbagai kegiatan, termasuk juga pusat perdagangan. Di Jakarta juga masih ada industri-industri, pusat industri. Jadi ada harapan orang kalau ke Jakarta itu mudah mencari pekerjaan. Itu yang dipikirkan orang dari daerah. Karena di sini kelihatannya banyak hal-hal yang diceritakan tentang Jakarta. Nah, kamu kalau ke Jakarta apapun bisa jadi uang. Padahal belum tentu itu yang ada kalau sudah datang ke Jakarta. Yang pasti Jakarta itu akan memang menjadi peluang bagi yang siap bekerja dan sesuai dengan kualitas untuk pekerjaan di Jakarta. Jadi kalau pendatang itu sebenarnya di Jakarta bukan hanya persoalan hari raya. Secara reguler juga banyak juga. Di Jakarta itu pendatang setiap tahunnya itu mencapai 139.000. Tapi memang pada saat pasca hari raya, memang trennya agak naik dibandingkan dengan hari-hari biasa. Ada tiga fase penduduk dari daerah masuk ke Jakarta. Pertama habis hari raya, terus habis tahun baru, nah, terus hari-hari besar lainnya, itu juga datang mereka. Oke, baik. Bagaimana persiapan Anda untuk mengatasi pendatang yang akan datang ke Jakarta? Ada, jadi kita selalu ada kerjasama antar daerah. Itu namanya Mitra Praja Utama. Kerjasama Jakarta dengan Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Lampung. Itu ada kerjasama. Jadi di sana kita saling melakukan sosialisasi. Bahwa untuk kesiapan penduduk mau ke Jakarta, kita harus dibekali dengan keahlian-keahlian jasa yang sesuai dengan kebutuhan kota Jakarta. Jangan datang petani ke Jakarta, nggak bakal bisa laku. Karena pertanian tidak ada di Jakarta. Banyak di Jakarta adalah kota-kota jasa, tenaga kerja yang bersifat dengan keahlian. Apa dampak positif ataupun negatif dari urbanisasi? Sebenarnya urban itu tidak selalu dikatakan negatif. Bisa jadi positif apabila mereka memang mampu bersaing untuk mendapatkan pekerjaan di Jakarta.
Jadi jangan selalu kita kategorikan dia negatif. Kita juga akan kebingungan loh. Kalau nggak ada kaum urban ke Jakarta, yaitu seperti mereka mendukung untuk membantu kesibukan rumah tangga, kesibukan toko, kesibukan dagang, dan lain sebagainya. Asal jangan mereka datang ke sini hanya mengadu nasib. Kalau mengadu nasib inilah yang menjadi faktor-faktor yang bisa dikategorikan ke arah negatif. Karena mereka tidak siap bertarung untuk Jakarta. Dan yang paling kita ingat bahwa di Jakarta itu harus mampu mandiri. Yang di Jakarta sendiri aja masih banyak orang belum mampu mandiri. Ditambah lagi dengan orang yang nggak mampu mandiri. Jadi yang datang ke Jakarta itu yang mampu mandiri berarti kualitasnya sesuai dengan kebutuhan kota Jakarta. Bagaimana kualitas para pendatang atau kaum urban yang ada di Jakarta dan apa saja pekerjaan mereka di Jakarta ini, Pak? Jadi kalau mereka ini sekarang ada beberapa hal berkualitas yang bersifat teknis seperti umpamanya mereka yang berpendidikan SLA ke bawah itu mereka rata-rata memang menjadi buruh. Ada juga yang terkadang memang dia jadi tidak karuan kerjanya karena memang tidak sesuai kebutuhan kota Jakarta. Dan kita ingat Jakarta kota jasa. Yang diharapkan di sini adalah kualitas sumber daya manusia. Tapi kalau memang dia betul-betul memang bermanfaat dan kualitasnya tinggi, tidak hanya faktor pendidikan. Juga faktor teknis. Kalau dia itu memang seorang yang sudah bisa mandiri seperti tukang, menjadi pengemudi, menjadi pembantu rumah tangga, menjadi penjaga toko. Kan itu kan nggak harus S2, S1. Tapi mereka itu sudah melatih dirinya di daerah sebagai tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan Jakarta. Pasti dia hidup di Jakarta dan mudah mencari pekerjaan. SLA itu apa, Pak? Ya, setinggal lanjutan atas. Jadi SMA ke bawah itu sudah ini. Mereka ini yang datang ke Jakarta itu rata-rata sudah berpendidikan SMA ke atas. Menurut data Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, jumlah penduduk Jakarta pada tahun 2014 berjumlah lebih dari 10 juta jiwa. Oke, baik. Menurut data yang Bapak punya, berapa jumlah penduduk kota Jakarta saat ini, Pak? Data penduduk kota Jakarta sekarang itu sekitar 10 juta 196.000 lebih lah. Dengan adanya urbanisasi dari kaum urban sendiri itu meningkatkan berapa besar untuk jumlah penduduk yang ada di Jakarta, Pak? Pertambahan penduduk di Jakarta itu kalau setiap tahun rata-rata 1,40%. Tapi khusus untuk hari raya itu kalau kita hitung tren-trennya pasca hari raya itu 0,69%, 0,50, khusus pasca hari raya. Iya. Kalau diakumulasi per tahun? Diakumulasi per tahun itu 1,40% atau setara dengan sekitar 139.000 lebih. Penduduk sebetulnya memiliki faktor strategis dalam pembangunan. Pertama, penduduk adalah subjek dan objek pembangunan. Sebagai subjek, penduduk harus dibina dan ditingkatkan kualitasnya sehingga mampu menjadi mesin penggerak pembangunan. Sebagai objek, pembangunan harus dapat dinikmati oleh masyarakat. Kedua, keadaan dan kondisi kependudukan yang ada akan sangat mempengaruhi dinamika pembangunan. Jumlah penduduk yang besar, jika diikuti dengan kualitas penduduk yang memadai, akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, jumlah penduduk yang besar, namun kualitasnya kurang memadai, justru akan menjadi beban pembangunan. Kaum pendatang yang siap bersaing mungkin bisa mengatasi persaingan keras di Jakarta. Tetapi kaum pendatang yang berpendidikan menengah rendah tanpa keahlian umumnya bekerja di sektor informal. Beberapa di antaranya bahkan rentan terjerumus dalam dunia kriminalitas ibu kota. Keterbatasan dan mahalnya lahan juga bisa membuat kaum pendatang terpaksa hidup di jalanan. Problem urbanisasi ini sepertinya menjadi masalah tahunan.
Pertambahan jumlah penduduk menjadi salah satu masalah kota besar. Bertambahnya jumlah penduduk tidak diikuti dengan bertambahnya lahan. Tingkat kepadatan penduduk DKI Jakarta menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2010 adalah 14.469 jiwa per kilometer persegi. Masalah kepadatan ini menjadi salah satu kerentanan sosial, terutama bila diikuti dengan masalah pengangguran. Integrasi menjadi formulirnya kependudukan, formulirnya BPJS. Setiap penduduk yang lahir itu sudah jadi kepesertaan BPJS. Sejauh apa dampak urban terhadap pengangguran, Pak? Itu kan selalu itu berdekatan ya. Jumlah penduduk yang besar apabila tidak berpotensi keahlian akan menciptakan dirinya jadi pengangguran. Itu yang kita tidak butuhkan dan tidak kita inginkan. Sebenarnya anak bangsa itu mau kemanapun di NKRI ini, persiapkanlah diri sesuai dengan kebutuhan daerah yang akan dituju. Pasti dia tidak menganggur. Satu yang mereka perlu bawa, ya bawalah surat pindah. Bawa surat pindah dari daerah ke Jakarta. Jakarta kan terbuka, siapapun bisa masuk. Ini milik bangsa, milik kita semua, milik bangsa Indonesia. Yang kedua, pastikan Anda membawa keahlian sesuai dengan kota Jakarta, supaya nanti mudah mencari pekerjaan di Jakarta. Yang berikutnya, bawa administrasi kependudukan, surat keterangan pindah dari daerah. Jangan lagi bikin tempat tinggal nanti di bantaran kali, di bantaran rel kereta. Jakarta yang sudah rapi tertata ternyata di tempat-tempatin orang lain, pasti ditertibkan. Kalau itu pasti. Menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS DKI Jakarta pada tahun 2014, Jakarta memiliki jumlah angkatan kerja sebanyak 5,6 juta jiwa. Sementara tingkat pengangguran terbukanya mencapai persentase 8,47%. Dalam efisiensi pasar tenaga kerja, Indonesia berada di peringkat ke-103 di antara negara-negara ASEAN. Cukup tertinggal dibandingkan Filipina yang berada di peringkat 100, Myanmar di peringkat 98, Thailand di peringkat 62, dan Vietnam di peringkat 56. Berbagai upaya untuk meningkatkan kualifikasi tenaga kerja dan juga mengurangi angka pengangguran dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta. Salah satunya dengan mengadakan pelatihan gratis di sejumlah tempat. Selain ilmu dan juga praktek, peserta pelatihan juga akan mendapatkan sertifikasi BNSP. Ada 7 pusat pelatihan kerja daerah atau PPKD yang ada di wilayah DKI Jakarta. Salah satunya berada di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat. Kalau di Jakarta ini ada PPKD ini ada 5. Ya, setiap wilayah ada. Ya, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara. Ditambah juga ada lagi PPKPI ya di Pasar Rebo dan juga Condet itu las Condet itu ya, ada juga pelatihan keterampilan kerja las Condet ya. Jadi ada 7 di Jakarta ini. PPKD ini berdiri sejarahnya sejak tahun 1988 dengan nama BLKD, Balai Latihan Kerja Daerah ya, Jakarta tahun 1988. Nah di tahun 2010 dengan adanya Pergub Peraturan Gubernur nomor 116 tahun 2010 berganti nama menjadi Pusat Pelatihan Kerja Daerah di wilayah Jakarta Barat khususnya. Tujuan utama PPKD adalah membekali warga Jakarta yang belum bekerja agar memperoleh keterampilan dan dapat bersaing di dunia kerja. PPKD juga menghubungkan para peserta dengan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Selain itu, PPKD juga dapat merangsang minat warga untuk berwirausaha. Jenis-jenis pelatihan maksudnya ya. Yang ada di PPKD Jakarta Barat ini, kita metode pelatihan ini ada 2. Tunggu kita berbicara metode dulu ya. Pertama, metode yang mereka dari masyarakat datang ke kami, ya, itu ada 12 kejuruan. Sedangkan yang kami datang ke masyarakat itu ada 5 kejuruan. Nah, 12 kejuruan itu apa aja? Yang pertama ada tata boga, jurusan tata busana,
tata geraha, operator komputer, teknik otomotif, teknik pendingin, teknik sepeda motor, teknik las listrik, kecantikan, teknologi mekanik atau bubut, laboratorium bahasa Inggris, dan desain grafis. Itu kejuaraan-kejuaraan yang sifatnya reguler, yang mana masyarakat datang ke kantor kami untuk mengikuti pelatihan. Sedangkan metode yang kedua, istilahnya metode jemput bola. Kita di sini kenalnya dengan MTU atau Mobile Training Unit. Itu ada 5 kejuruan. Jadi kami yang datangi masyarakat yang ada di wilayah Jakarta Barat. Masyarakat dapat meminta pelatihan semacam ini diadakan di lapangan terdekat atau balai warga setelah memenuhi prosedurnya. Prosedurnya dari wilayah, baik dari kelurahan pun kecamatan, ataupun warga masyarakat yang ada di Jakarta Barat, bermohon kepada kami untuk diadakan pelatihan di tempatnya. Sesuai Peraturan Gubernur DKI Nomor 25 Tahun 2015, peserta yang mengikuti pelatihan ini adalah semua warga DKI Jakarta yang berusia 17 tahun ke atas. Kalau setiap tahun itu, setiap kejuruan yang tadi 12 kejuruan, yang untuk reguler itu, setiap kejuruan ada 20 peserta yang mengikuti. 20 orang yang mengikuti kegiatan pelatihan ini. Jadi kalau 20, ada 12 kejuruan, berarti ada 240. Sedangkan yang Mobile Training Unit itu ada pesertanya 10 orang. Kali 5 berarti 50. Jadi setiap angkatan itu ada 290 peserta. Dikali tahun 2016 ini ada 3 angkatan. Ya dikalikan 3 angkatan. Ya 290 dikali 3 angkatan. Terus seperti itu yang pesertanya, yang jumlah peserta yang mengikuti pelatihan di kantor kami. Proses pendidikan dan pelatihan di tempat ini berlangsung selama 360 jam pelajaran atau sekitar 45 hari kerja. Jadi ada waktu khusus yang disebut dengan pembekalan sebelum diuji. Karena kita akan diuji oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Jadi secara nasional ada sertifikat dari masing-masing lembaga sertifikasi di masing-masing bidang. Seperti otomotif, yang menguji adalah LSP Otomotif, tapi tetap di bawah naungan Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. Yang didapat banyak ya, karena sebelumnya background saya tuh dari non-otomotif. Jadi yang kita dapat di sini bisa pengenalan mesin, kemudian bisa tune up engine, kemudian bisa kelistrikan dan lain-lain lah yang berhubungan dengan mesin mobil gitu. Di kelas tata rias ada 20 peserta yang mengikuti pelatihan. Bersamaan dengan kelas yang lain, mereka memulai kelas pada tanggal 9 Juni yang lalu. Saat ini, mereka sedang mempelajari tata rias dasar untuk siang dan malam hari. Soalnya PPKD sendiri kan bekerja sama perusahaan-perusahaan ya. Nanti ada perekrutan yang datang ke sini, disediakan 1 hari khusus untuk para perusahaan datang. Ada juga mereka yang mencari sendiri, dan lulusan-lulusan yang sudah lulus banyak yang jadi asisten makeup artist. Terus di salon juga ada, buka usaha sendiri ada, ikut Go Glam juga ada. Harapannya ya pertama mengurangi pengangguran, karena mereka dibekali kemampuan ya, skill yang sebelumnya tidak bisa apa-apa, setelah ikut PPKD jadi bisa, bukan hanya kecantikan kan, jurusan yang lain juga. Jadi minimal mereka punya keahlian untuk membiayai hidup sendiri. Jadi mencari kerjanya tidak bermodalkan ijazah aja, tapi skill juga. Ria Arifitantri adalah salah seorang peserta berusia 43 tahun. Ia telah menikah dan memiliki 1 orang anak. Latar belakangnya adalah sarjana ekonomi di bidang perbankan. Saya di banking, cuma saya karena minat dan ingin meningkatkan keterampilan saya di bidang lain gitu kan. Jadi artinya sebagai wanita Indonesia tidak hanya pendidikan formal aja saya dapat, tapi pendidikan informal seperti penata rias, tahu hal-hal di bidang kecantikan itu sangat bermanfaat sekali buat saya. Sementara kelas lain yang cukup tinggi peminatnya adalah kelas tata boga. Indra adalah salah satu peserta.
usianya 27 tahun. Sebelumnya saya karyawan perbankan, perusahaan bank lah, bank swasta. Ini masalah passion. Jadi emang dari dulu suka memasak, hobi memasak, sampai akhirnya saya memutuskan untuk ya udah saya terjun full ke dunia masak-memasak. Dan kebetulan ada kesempatan di BLK ini, saya manfaatkan sebaik-baiknya dan syukur saya bisa masuk ke sini untuk mengikuti pendidikan ini. Tata Boga itu adalah ilmu masak-memasak ya, tapi kita bukan hanya memasak aja. Jadi mulai dari persiapan bahan, memasak, sampai penyajiannya pun kita ajarkan semua di sini. Jadi lengkap semuanya. Hari ini kebetulan kita belajar tentang minuman atau beverage ya, minuman dingin dan minuman panas. Setiap peserta pelatihan di PPKD ini akan mendapatkan juga sertifikasi BNSP atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Sertifikasi kompetensi kerja merupakan suatu pengakuan terhadap tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan standar kompetensi kerja yang telah dipersyaratkan. Iya, tujuan kami kan mereka dilatih ini tentunya untuk bekerja. Ya zaman sekarang ini kan kalau orang tidak mempunyai keahlian itu harus dibuktikan dengan adanya sertifikat. Ya, dan kami tidak main-main di sini, kita harus langsung dikeluarkan dari yang ikut pelatihan ini mendapatkan sertifikat yang disebut dengan sertifikat uji kompetensi itu. Ya, BNSP, yang dikeluarkan oleh BNSP. Dengan peningkatan kualitas tenaga kerja, diharapkan jumlah pengangguran akan berkurang. Kaum urban yang pindah ke kota besar pun hendaknya perlu menyiapkan diri agar dapat turut bersaing dengan pesatnya kemajuan kota Jakarta. Bagaimanapun, kehidupan ibu kota yang teratur, aman, dan nyaman adalah harapan dan tanggung jawab kita bersama. Harapan kita satu hal, apabila kita menginginkan kota Jakarta yang indah, tertata rapi, yang sudah mulai sekarang ini kelihatannya Jakarta baru, ya mari kita ikut berperan di dalamnya. Jangan lagi ikut-ikutan jadi penyerobok lahan. Jangan jadi ikut-ikutan jadi penambah permasalahan beban kebersihan, beban ketertiban, dan lain sebagainya. Kalau mau datang ke Jakarta, marilah menjadi orang yang betul-betul bisa mandiri di Jakarta dan mampu menjadi pembangun kota Jakarta baru. Arus mudik Jakarta tahun 2015 mencatat lebih dari 70.000 jumlah pendatang baru memasuki Jakarta. Tahun 2016 ini, Pemprov DKI Jakarta memperkirakan pertambahannya dapat mencapai 0,69% dari jumlah arus balik tahun lalu. Berapapun jumlahnya, penting untuk diingat bahwa geliat semangat memperoleh penghidupan yang lebih baik di kota besar perlu diikuti dengan peningkatan kualitas diri agar kita dapat sungguh menjadi agen pembangunan sejati.